penciptaan itu ternyata tiada henti. Tidak ada titik henti proses penciptaan. Makanya orang-orang fisika juga mengatakan bahkan alam semesta ini sebetulnya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi bumi ini, alam semesta ini terus mengembang, terus mengembang. Kita tidak melihat kejadian apa-apa di sekitar bumi kita. Padahal sebetulnya ya, laporan dari teleskop yang dipasang di luar angkasa, mereka melaporkan ternyata begitu banyak kejadian di sana. Bahkan yang disebut dengan kematian bintang, kemudian bagaimana bintang-bintang yang mati itu ditelan oleh lubang hitam, bagaimana massa yang masif itu meledak, bahkan itu terus-menerus terjadi. Cuman ya alhamdulillah ya, kejadian itu tidak disaksikan dekat dengan bumi kita, sehingga kita di sini merasa aman, nyaman, seakan-akan bahwa bumi ini statis. Padahal sebetulnya alam semesta ini terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu maka proses penciptaan itu terjadi setiap saat, tiada henti. Jadi setiap saat dalam hidup adalah saat penciptaan. Tiada henti. Dan semesta ini berkelimpahan tiada batas. Jadi oleh karena itu ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Ya, bumi ini sebetulnya cukup buat semua orang yang bersyukur. Tapi bumi ini mungkin saja tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Oleh karena itu maka jangan khawatir para sahabat, berapapun penduduk bumi ini ya yang datang dilahirkan, tentu saja ya sang pemilik semesta sudah tahu bagaimana cara untuk mencukupi semua kebutuhannya. Yang paling penting kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan kita selalu positif. Apalagi kalau pikiran dan perasaan kita itu bisa melampaui 51%, tentu saja ya semakin volume pikiran dan perasaan kita semakin positif, maka hal yang positif akan semakin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan keberlimpahan. Oleh karena itu, ya, mari kita ajukan sesuatu permohonan dengan jelas, ya, lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi barangkali kita sering mengatakan, kok ya permohonan saya tidak dikabul. Mungkin saja, ya, apa yang kita ajukan itu permohonan kita ini kurang jelas, ya. Artinya tidak diperjelas ya di pikiran dan perasaan kita. Segala sesuatu yang kita dambakan akan datang kepada kita kalau itu sudah diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Bagaimana cara memperjelas itu? Itu yang akan saya sampaikan saat ini. Ya. Jadi dalam episode kita kali ini akan dijelaskan betapa mudahnya memperoleh uang. Betapa mudahnya memperoleh kesehatan. Betapa mudahnya bisa mencapai karir yang kita inginkan. Betapa mudahnya kita bisa melakukan usaha. Betapa mudahnya kita bisa memiliki hubungan dengan kekuatan cinta. Semua itu sebetulnya sangat mudah kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Oleh karena itu maka dalam episode yang kelima ini akan dijelaskan rahasia mudah, langkah-langkahnya, proses penciptaan ini seperti apa. Bagaimana cara mewujudkan segala sesuatu keinginan kita, bahkan keinginan yang spesifik sekalipun. Di sini ya akan diberikan rahasia untuk memperoleh yang diinginkan atau untuk mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Memperoleh yang kita inginkan atau mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan, sebetulnya prosesnya sama saja. Semua ada di pikiran dan perasaan kita. Ya, itu. Baik ya. Nah, kembali kepada proses penciptaan. Bagaimana proses penciptaan? Kembali lagi para sahabat. Kita harus kembali mendudukan bahwa dalam Quran surat Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah dan Allah adalah Rabb bagi sekalian alam. Jadi kalau alamin itu dalam bahasa Arab itu sering diartikan berasal dari kata alamat. Jadi alamat itu adalah ciri. Karena apa? Semua yang di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, menandakan keberadaannya, menandakan kehadirannya. Karena tidak ada satu ruang pun di semesta yang tidak ada kehadirannya, yang tidak ada keberadaannya. Jadi sebetulnya ya bukan Allah yang ada dalam diri kita, tapi diri-diri kita ini, semua makhluk ini sebetulnya ada dalam dirinya Allah, ada dalam dirinya Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang sampai hari ini merasa ada ilusi keterpisahan dengan Tuhannya, sama saja seperti seekor ikan yang setiap saat mengambil kehidupan dari samudra, tapi dia masih mempertanyakan di mana samudra. Makanya sekali-kali ikan itu perlu loncat dari samudra. Maka ketika ikan itu loncat dari laut,
dia baru bisa menyaksikan, oh ternyata ya itulah tempat hidup saya. Makanya untuk tahu bahwa dia selama ini tinggal dalam laut, sekali-kali dia harus keluar dari lautan. Makanya coba perhatikan ya, ikan lumba-lumba ya, ada yang loncat ke atas. Kenapa loncat ke atas? Dia sedang merasakan sensasi. Bagaimana keluar dari medan kehidupannya sendiri. Sehingga dia bisa meyakinkan bahwa sebetulnya dia bersama dengan tempat hidupnya. Baik ya, kita masuk lagi kepada proses penciptaan. Jadi proses penciptaan itu para sahabat cuma 3 saja. Sangat sederhana. Yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Ini kata-katanya sederhana, tetapi harus dipahami dengan cermat. Jadi yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Nah, oleh karena itu maka Einstein pernah mengatakan, ya, jadi kalau pikiran itu hanya menghubungkan kita dari A ke B, sedangkan imajinasi bisa menghubungkan kita dari A ke B, ke C, ke D, sampai ke Z, bahkan tanpa batas. Itulah hebatnya imajinasi. Jadi imajinasi yang saya maksud di sini, ya. Bayangkanlah, rasakanlah, dan terimalah. Bagaimana membayangkan? Langkahnya seperti apa? Awas, jangan salah ya. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Tentu saja, ya, alatnya adalah pikiran. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi tidak cukup hanya dengan membayangkan apa yang kita inginkan. Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pikiran kita pada yang kita inginkan. Tetapi harus melampaui yang kedua. Apa itu? Bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi yang kita sudah bersama dengan yang kita inginkan itu. Walaupun masih dalam pikiran, tapi pikiran sudah bisa menjangkau ke sana. Itu hebatnya pikiran. Pikiran itu luar biasa, ya, jangkauannya sangat luas. Jadi yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan bahwa diri kita sudah berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Walaupun baru dalam pikiran. Lalu yang ketiga, bayangkan diri kita melakukan berbagai hal dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi kita ini ya sudah melakukan berbagai hal. Walaupun baru di tingkat pikiran dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita memiliki yang diinginkan itu. Jadi saya beri contoh lah sederhana ya. Ya, saya menginginkan sebuah mobil dambaan saya yang saya sangat senangi, ya. Dan itu sudah berkali-kali saya coba. Jadi yang pertama saya menggunakan pikiran tentu saja untuk memfokuskan dan membayangkan mobil mana yang saya inginkan, ya. Nggak usah berpikir uang, ya, karena semesta yang akan menyelesaikan caranya. Nah, kita itu sering berpikir cara. Tugas kita itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Lebih dalam lagi, saya membayangkan bahwa saya sudah melakukan berbagai hal dengan mobil itu. Saya berpergian ke sini, ini bukan halusinasi, bukan. Ini imajinasi. Ya, ini bukan halusinasi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini halusinasi, itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, ini harus dipraktekkan. Ya, saya seakan-akan sudah melakukan berbagai hal dengan mobil yang saya impikan itu. Saya sudah pergi bersama keluarga. Itu nggak apa-apa. Itu imajinasi. Nah, saya perlu kasih tahu ya para sahabat. Coba ya, produk teknologi yang hari ini kita nikmati kan sebenarnya hasil imajinasi. Mungkin 5.000 tahun yang lalu orang mengatakan impossible. Tapi sekarang orang mengatakan I am possible. Jadi impossible itu menjadi I am possible. Itu sebabnya ya, kalau kita berada di tataran ruang dan waktu, kita akan terjebak oleh hukum kausalitas. Sebab akibat. Tapi begitu kita melampaui ruang dan waktu, masuk dalam dimensi kuantum, masuk dalam dimensi energi, apa yang terjadi? Di situ kita akan memasuki yang namanya probability. Artinya kemungkinan lebih banyak lagi. Itulah hebatnya ya. Dan itu sudah diramalkan oleh fisika kuantum. Ya, bahwa apa yang dapat kita bayangkan sebetulnya itu sudah ada barangnya, sudah ada kejadiannya saat ini. Cuman apa?
Hanya soal waktu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita yang harus menariknya. Jadi para sahabat, sekali lagi ini agak dalam ya. Ini saya ulang-ulang. Yang pertama ya, bagaimana cara membayangkan? Gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita sudah berada bersama dengan yang diinginkan itu, walaupun di tingkat pikiran. Yang ketiga, bayangkan diri kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita sudah memiliki yang diinginkan itu. Ini ya, membayangkan. Jadi bukan membayangkan tuh seperti yang selama ini dilakukan banyak orang. Makanya disitulah pentingnya kita harus melek, harus literasi, harus melek ilmu ya. Makanya janganlah jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lebih bagus jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Maka semesta pasti akan memberitahu. Nah, sekarang bagaimana merasakan? Kan tadi ilmunya, proses penciptaan itu cuma 3. Yang pertama membayangkan, yang kedua merasakan, yang ketiga menerima. Bagaimana cara merasakan? Baik para sahabat, merasakan pun ada prosesnya. Yang pertama ya, pada saat bersamaan dengan membayangkan tadi, pada saat bersamaan nih dengan membayangkan tadi, jadi ini di dimensi pikiran tadi, tapi cuman ini di dimensi perasaan, kita harus merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Kita maksudnya cinta dimaksud apa? Cinta itu kan kekuatan positif. Jadi kita merasakan hal positif ya dengan yang kita bayangkan itu. Itu pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan kekuatan positif terhadap apa yang kita bayangkan itu. Jangan ada ketiadaan kekuatan positif. Yang kedua, kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi kalau tadi kan langkah kedua dalam membayangkan ya, kita memikirkan seakan-akan kita sudah bersama dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita merasakan seakan-akan sudah bersama dengan yang kita inginkan. Lalu langkah yang ketiga, kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu. Pada langkah membayangkan tadi, langkah yang ketiga, kan kita ya memikirkan seakan-akan kita sudah merasakan berbagai melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Nah, di sini kita bukan melakukan berbagai hal saja, tetapi merasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang kita inginkan itu. Nah, inilah membayangkan itu dalam dimensi medan listrik di pikiran, sedangkan merasakan dalam dimensi medan magnet itu terjadi dalam perasaan. Makanya begitu koheren antara pikiran dan perasaan, maka disitulah yang namanya realitas akan datang kepada kita. Bahkan ya, realitas akan yang datang kepada kita, yang kita inginkan akan datang bertubi-tubi. Ya, sekali lagi, yang tidak diinginkan pun bisa datang bertubi-tubi kalau kita tidak mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi para sahabat, ya, imajinasi kita menghubungkan kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi saat kita berimajinasi, sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan itu. Karena imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, pahami bahwa pikiran adalah energi, pikiran adalah vibrasi, pikiran adalah frekuensi. Saat kita sedang mengimajinasikan, membayangkan, berarti sebetulnya pikiran sedang memancarkan frekuensi, sedang memancarkan vibrasi. Oleh karena itu maka saat pikiran sedang membayangkan, maka saat itu sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan.